Halo, saya Muhammad Fikri Apriyadi dari kelas B1 Ekstensi Kimia. Eh, saya membuat video ini dalam rangka untuk memenuhi nilai ujian akhir semester ganjil tahun ajaran 2020-2021 untuk mata kuliah Bahasa Indonesia. Oke, di video ini saya akan menceritakan dan mereview tentang film terbaru Netflix yang berjudul The Queen's Gambit. Film ini menceritakan tentang catur dan kejuaraan catur. Film ini mempunyai 7 episode, dibintangi oleh aktris cantik bernama Anya Taylor-Joy, disutradarai oleh Alan Scott dan Scott Frank. Film ini terinspirasi dari novel berjudul serupa karya Walter Travis pada tahun 1983. Film ini bercerita tentang Beth Harmon, Anya Taylor-Joy yang diasuh dalam panti asuhan. Dia seorang yatim piatu ditinggal oleh ibunya, meninggal karena kecelakaan mobil. Di panti asuhan ia mempunyai teman bernama Jolene yang dibintangi oleh Ingram Moses. Di panti asuhan ia mempelajari catur dari seorang janitor atau petugas kebersihan bernama Mr. Sable. Semakin hari Beth Harmon semakin baik dalam memainkan catur, semakin paham, semakin baik, bahkan bisa mengalahkan Mr. Sable yang mengajarkannya, hingga suatu ketika ia sudah beranjak dewasa. Ada sepasang suami istri ingin mengadopsi Beth Harmon. Ia diadopsi oleh sepasang suami istri bernama Alma Whitley dan Alston Whitley. Beth Harmon pun tumbuh dewasa oleh kedua orang tua tersebut. Namun yang tidak diduga, dalam keluarga tersebut ternyata tidak harmonis. Sepasang suami istri tersebut tidak harmonis. Suaminya meninggalkan istrinya. Alston meninggalkan Alma. Lalu Beth pun hidup bersama ibu angkatnya saja, Alma Whitley. Kejuaraan pertama Beth, kejuaraan catur di Kentucky, negara bagian Amerika Serikat. Ia berhasil menjuarainya dengan mengalahkan juara negara bagian tersebut bernama Harry Beltic. Ia pun berkenalan juga dengan seorang jurnalis Amerika yang bernama Townes. Di situ ia pun jatuh cinta kepada Townes ya. Singkat cerita, ia mampu menjuarai berbagai macam kejuaraan catur. Ia mengikuti berbagai macam banyak kejuaraan catur bersama ibunya yang merangkap sebagai manajer dia. Pada suatu ketika kejuaraan catur pertamanya berangkat ke luar negeri, khususnya di Meksiko, ia bertemu dengan sang juara dunia bernama Vasily Borgov, asal Uni Soviet. Namun pada kejuaraan tersebut Beth Harmon tidak bisa mengalahkan Vasily Borgov karena Vasily Borgov bermain sangat baik. Dan juga di Meksiko, Beth kehilangan ibunya, Alma Whitley, meninggal karena penyakit hepatitis. Ia pun kembali ke Amerika Serikat. Di Amerika Serikat ia mengikuti berbagai kejuaraan kembali. Ia bertemu dengan Benny Watts, juara Amerika Serikat, juara nasional Amerika Serikat. Mereka berteman. Benny Watts mengajarkan beberapa permainan teknik catur kepada Beth untuk bisa Beth mengalahkan juara dunia Vasily Borgov. Kemudian singkat cerita, Beth mengikuti kejuaraan di Paris, bertemu dengan Vasily Borgov kembali. Ia pun kembali kalah untuk kedua kalinya dengan Vasily Borgov. Beth kecewa, kembali ke Amerika Serikat. Ia menjadi seorang pencandu alkohol dan obat-obatan penenang. Ternyata alkohol dan obat-obatan tersebut yang membuat Beth tidak bisa mengalahkan Vasily Borgov. Kebiasaan buruk tersebut tidak disukai oleh teman-temannya Benny Watts dan Harry Beltic. Kemudian pada pertandingan terakhir di Moskow, ia kembali berambisi untuk mengalahkan Vasily Borgov di kandangnya sendiri. Beth datang ke Moskow sendiri. Ia mengikuti berbagai pertandingan di sana
melawan beberapa pemain catur profesional yang sangat kuat dari berbagai negara. Ia pun berhasil mengalahkan berbagai pemain catur profesional di beberapa negara hingga di final dia bertemu dengan Vasily Borgov. Untuk ketiga kalinya Bet bertemu dengan Vasily Borgov. Ia pun bisa mengalahkan Vasily Borgov di Moskow ini karena dibantu dengan teman-temannya di Amerika Serikat yang memberitahu cara mengalahkan Vasily Borgov, karena dengan cara mengalahkan Vasily Borgov yaitu dengan bekerja sama. Beth Harmon mampu mengalahkan Vasily Borgov di Moskow. Ia pun menjadi juara dunia catur wanita pertama di Amerika Serikat dengan usia yang sangat muda. Film ini saya rasa sangat bagus bagi orang awam seperti kita yang tidak memahami catur, tapi bisa memahami film ini dengan baik, bahkan membuat kita penasaran di setiap episodenya. Film ini sangat baik, pemeran-pemerannya seperti Anya Taylor-Joy, Ingram Moses, Harry Melling, Maria Heller, Patrick Kennedy, dan lain-lain. Film ini juga mengangkat isu feminisme di Amerika Serikat pada tahun tersebut, di mana seorang perempuan tidak boleh memainkan permainan laki-laki, namun Beth Harmon mampu membuktikan dirinya mampu untuk melakukan itu ya. Film ini juga mengajarkan kita bahwa terus melakukan hobi kita, terus mengasah bakat kita, terus mengasah kemampuan kita, menjadikan hobi sebagai karir kesuksesan kita. Terima kasih. Sekian review tentang film ini dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.